Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada perjumpaan kali ini saya akan share bagaimana cara untuk merequest kepada pihak Zoom ya agar kita mendapatkan layanan di masa pandemi COVID-19 ini, agar kita tidak terlimit dari waktu live meeting yang diberikan dari user biasa. Yang awalnya kita hanya diberi 45 menit, kemudian kita harus stop dan kita harus create new meeting kembali. Nah, kita akan request agar kita mendapatkan waktu yang lebih daripada itu. Nah, persyaratan yang pertama, sebelum kita merequest ke Zoom, kita harus daftarkan diri dulu ke Zoom yang for student-nya atau yang for education-nya. Jadi kita akan daftarkan, namun email yang bisa kita daftarkan adalah email yang sifatnya memiliki domain akademik. Misalkan kalau untuk sekolah, belakangnya nama sekolah.sch.id. Kalau untuk perguruan tinggi, bisa nama perguruan tinggi.ac.id. Nah, seperti itu. Jadi di masa pandemi ini kita di beberapa wilayah atau bahkan hampir sebagian besar wilayah Indonesia masih menggunakan metode pembelajaran e-learning ataupun metode pembelajaran online ataupun jarak jauh. Jadi salah satu aplikasi yang paling sering digunakan itu adalah Zoom. Nah, sekarang kita lihat, kita akan coba bagaimana mendaftarkan diri agar Zoom yang kita gunakan, khususnya kita sebagai host ya, sebagai host. Kalau sebagai klien ataupun sebagai partisipan itu tidak masalah. Kita sebagai host yang harus mendaftarkan ke pihak Zoom-nya agar aplikasi Zoom yang kita gunakan, yang user biasa, artinya yang tidak berbayar, yang gratis, yang tadinya di limit sebanyak 45 menit, kita bisa meminta extended waktu daripada waktu yang sudah diberikan. Langsung saja kita buka di browser dan kita masuk ke website Zoom for Education. Nah, di sini kita klik Education Plan. Nah, kita dimasukkan ke dalam halaman Zoom ya. Di sini ada Zoom for Education. Zoom is temporarily removing the 40 minutes time limit ya. Jadi Zoom secara sementara, tapi ya ini sifatnya sementara, akan meremove limit sebanyak 40 menit ya. Ternyata bukan 45 menit, 40 menit dari free basic account. Jadi dari akun yang basic, akun yang biasa itu 40 menit itu bisa dihilangkan untuk sementara kepada wilayah-wilayah khususnya yang terdampak COVID-19. Ya, kita bisa pastikan kalau Indonesia khususnya itu tetap merupakan daerah yang juga terdampak oleh COVID-19. Jadi kita yang pertama kita disuruh request dulu. Di sini kita request offer. Kita klik request offer. Kemudian ada dua step di sini. Step yang pertama adalah kita sign in a free basic account. Jadi kalau bagi yang sudah pernah menggunakan Zoom sebelumnya, sebagai host pasti sudah mendaftarkan email. Ya, kita bisa login menggunakan email yang biasa dulu. Kemudian nanti yang step kedua baru kita bisa menggunakan email yang dari instansi kita, apakah itu dari sekolah ataupun itu dari perguruan tinggi. Yang jelas itu harus email resmi yang domainnya adalah, kalau sekolah itu sch.id, kalau perguruan tinggi itu adalah ac.id. Nah, di sini kita langsung saja daftarkan. Bisa kita langsung daftarkan menggunakan email yang langsung resmi. Misalkan di sini saya daftarkan email sekolah sch.id ya, m.syaifullah@smkn1bukitbatu.sch.id. Oke, first name kita bikin nama. Kemudian schoolnya kita kasih nama ya, nama sekolah. Kalau akademik ya buat nama perguruan tingginya. Kemudian school size-nya, ini adalah jumlah peserta dari sekolah ya. Jangan just me, itu hanya kita sendiri. Kita bikin aja kira-kira berapa ya. Kita bikin aja kira-kira. Kemudian school website-nya jika ada. Oke. Kemudian phone number, ini nomor telepon kita ya. Karena ini sifat internasional, kita gunakan +62 langsung 8 tanpa 0 ya.
Nah, kita masukin nomor telepon kita, country, kita pastikan kita ada di Indonesia, karena Indonesia itu terdampak COVID-19. Kemudian kita klik submit. Oke, jadi sekarang kita sudah mengirimkan email kepada Zoom. Di sini sudah ada pemberitahuan, your request has been submit for a review. Jadi request kita itu sudah kita submit untuk direview dulu oleh pihak Zoom. If approved, you will see a confirmation message in your account after 24 hours. Jadi jika disetujui, jika di-approve request kita tadi, kita akan melihat ada pesan notifikasi ataupun pesan konfirmasi yang ada di akun kita dalam 24 jam. Nah, sampai tahap ini itu kita sudah selesai untuk request, hanya saja kita menunggu verifikasi dari pihak Zoom-nya. Oke, jadi sambil menunggu notifikasi ya ataupun verifikasi ataupun approve dari pihak Zoom-nya bahwa akun kita itu diizinkan, ya kita langsung bisa buka aplikasi Zoom yang sudah kita download, atau seumpamanya belum, kita bisa download aplikasi Zoom-nya melalui web ya. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa juga login dari web. Nanti ketika kita login dari web, otomatis juga ujung-ujungnya kita akan di-linkkan ke aplikasi Zoom. Jadi untuk menghindari download setelah kita login di sini, bagusnya kita download dulu aplikasi Zoom dan install di laptop kita. Namun jika itu belum dilakukan, bisa dilakukan dari web browser seperti ini. Kita buka website Zoom. Nah, sekarang kita login ya, kita klik my account. Kebetulan di sini saya sudah login ya. Kalau misalkan belum, silahkan klik login. Lalu kita login sesuai dengan akun yang sudah kita daftarkan tadi. Ya, ini akun saya m.saifullah@smkn1bukitbatu.sch.id. Ini contohnya. Di sini masih tertera akun ini adalah akun basic. Ya, memang akunnya tidak akan berubah, tetap basic. Hanya saja limit extended waktu 40 menit tadi biasanya ketika kita nanti akan lakukan meeting, ketika sudah hampir di 40 menit dia akan ngasih tahu bahwa time limitnya sudah sampai. Apakah kita ingin melanjutkan? Biasanya pesannya seperti itu. Atau juga ada pesan lain, kami telah meremove 40 menit limit untuk bla 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 ya. Ada tulisan love it dan sebagainya, kita klik itu saja. Sehingga meeting kita itu tidak terputus dan bisa langsung dilanjutkan. Nah, ini saya sudah login ya. Jadi kalau yang belum login nanti silakan klik icon login di sini dan masukkan akun email yang sudah kita daftarkan tadi. Usahakan emailnya langsung email yang akan kita gunakan gitu ya. Jadi jangan dua kali daftar dengan email biasa dulu, kemudian nanti sudah punya akun basic terus kita request dengan email yang resmi tadi ya, email yang akademik ya, mungkin yang sch.id ataupun yang ac.id gitu. Jadi kita bisa langsung daftarkan saja email yang resminya. Nah, nanti kita akan klik seperti ini, misalkan host a meeting. Kita sebagai pengisi ataupun pembicara ataupun guru ataupun dosen, kita klik menu yang host a meeting, kemudian kita buat with video on. Nanti dia akan nge-link ke aplikasi ya. Di sini open Zoom meeting ya, kita klik open Zoom meeting, otomatis dia akan membuka aplikasi desktop. Sama seperti kita double klik yang area ini. Ya, sekarang dia buka aplikasi desktop, ini boleh kita close saja. Nah, seperti ini. Nah, awalnya kita menggunakan Zoom. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, di sini kita bisa klik join with computer audio. Kita klik seperti itu. Kemudian ini videonya bisa kita klik. Di sini failed to start the video camera, please select another video camera in setting. Oke, saya pilih dulu Toshiba, failed to start. Oke, saya tahu kenapa failed to start. Ini video sedang saya gunakan di video screen recorder saya. Ya, saya pause dulu untuk menonaktifkan karena kamera yang sama tidak bisa digunakan bersamaan pada dua aplikasi sekaligus. So, saya harus stop dulu ini kamera yang ada di aplikasi Camtasia Recorder screen-nya untuk supaya kameranya bisa saya gunakan di aplikasi Zoom-nya. Nah, oke. Jadi buat Bapak Ibu sekalian yang mungkin tidak menggunakan aplikasi seperti saya, karena saya sambil screen recording, saya juga sambil open Zoom meetingnya, hal yang tadi bisa di skip karena kameranya pasti nggak kepake ya, artinya cuma kepake untuk Zoom. Tadi itu terjadi karena kamera saya sedang digunakan oleh aplikasi Camtasia dan sementara saya membuka aplikasi Zoom meeting yang juga membutuhkan akses ke kamera, so tidak bisa
satu kamera diakses oleh dua aplikasi sekaligus. Ya, kira-kira seperti itu. Sekarang ini posisi saya masih mati videonya, kameranya. Saya pilih kamera, kemudian saya coba start. Oke, sekarang kameranya sudah on. Karena aplikasi Camtasianya saya sudah record, sekarang tidak ada kamera. Kalau dilihat di sudut kanan bawah itu kamera saya sudah off untuk di aplikasi screen recordernya. Tinggal bikin di aplikasi Zoom meetingnya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kita bisa di sini membuat jadwal, ya. Kita membuat jadwal pada aplikasi Zoom meeting ini. Saya buat full screen seperti ini. Kita bisa besarin, tapi nggak usah, kecil aja. Nah, kita bisa bagikan informasi ini, meeting saat ini itu untuk siswa kita ataupun mahasiswa kita. Di sini ada linknya, kita bisa tinggal klik copy link ini dan kita pastikan ke grup WhatsApp, ya, WhatsApp grup untuk lebih mudah, karena ketika mereka mereka buka WA WhatsApp, kemudian mereka klik link yang sudah kita bagikan, otomatis akan membuka aplikasi Zoom ini di handphone mereka. Jika mereka gunakan laptop, maka mereka akan mengalihkan, ya, ataupun ketika diklik akan terbuka aplikasi Zoom for Desktop ini. Kalau mereka bukannya menggunakan handphone, apakah itu iOS ataupun Android, ketika diklik maka akan membuka aplikasi Zoom juga yang versi Android-nya atau versi iOS-nya jika sudah terinstall. Jika belum, maka dia akan mengarahkan kita untuk melakukan instalasi aplikasi yang dibutuhkan tadi, ya. Nah, ini sudah join meeting, audio kita sudah. Kita lihat di sini ada gambar mic berwarna hijau. Jadi kalau saya ngomong seperti ini, itu mic-nya naik turun, ya. Jadi ketika saya diam, hijaunya nggak ada, tapi ketika saya bicara itu hijaunya ada. Nah, ini sering problem juga ketika mau memulai meeting dengan Zoom, itu kamera tidak terdeteksi seperti tadi. Ya, kita cukup baca pesannya saja, errornya di mana. Ya, terkadang driver kamera belum terinstall, ataupun juga ada masalah pada kamera, ataupun ada permission ketika kita di web browser tadi, atau ketika aplikasi Zoom ini pertama kali kita buka, itu ada permission, ya, untuk mengizinkan aplikasi menggunakan kamera ataupun audio, dan itu tidak kita izinkan, maka di sini akan terblok, ya. Tanda silang merah seperti tadi pertama. Cuman kalau saya tadi beda kasus karena dipakai oleh dua aplikasi sekaligus. Kemudian mikrofon ini seperti ini, ya, gambar mute seperti ini berarti ada permasalahan. Jadi kita pastikan mikrofon dan kamera kalau kita butuh video itu harus on dulu, baru kita mulai meeting kita. Jika tidak, maka kita, kalau mic yang bermasalah, maka kita tidak bisa, suara kita, ya, ketika kita ngomong tidak bisa didengar oleh partisipan. Begitu juga dengan video, kalau video misalkan tidak menyala seperti ini, maka partisipan kita hanya bisa melihat foto kita ataupun logo seperti ini kalau belum ada foto profilnya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian ini kita end dulu meetingnya. Kita coba membuat schedule. Ini saya sign in dulu, ya. Ini saya sign in with Google, karena ini adalah aplikasi yang sudah saya daftarkan tadi, ya, email yang tadi, ya. Sambil menunggu yang katanya nanti akan ada approve dari pihak Zoom-nya. Kita tunggu apakah memang approve itu dikirim ke email ataupun dikirim di aplikasi ini secara notif atau gimana, nanti kita tunggu. Yang jelas kita sudah request ke pihak Zoom bahwa email yang kita daftarkan tadi, tentunya email resmi tadi, sudah kita daftarkan ke Zoom untuk merequest membuang limit yang 40 menit tadi. Nah, sekarang saya sudah login di aplikasi Zoom. Kalau yang belum login, silakan login. Di sini ada sign in. Kalau sekarang udah sign out karena saya sudah login. Gunakan email yang sudah kita daftarkan tadi, ya. Nah, sekarang di sini kita masih lihat basic. Saya di sini akan membuat bagaimana cara membuat schedule, ya, schedule ataupun jadwal untuk meeting. Misalkan kita malam hari kita mempersiapkan bahan supaya besok tidak kelupaan, kita bisa klik schedule di sini supaya tidak kelupaan, nanti bisa diingatkan melalui aplikasi kalender di handphone kita, ya. Jadi bahwa jam sekian akan ada meeting, jadi kita diingatkan lebih awal. Nah, misalkan di sini kita akan membuat, contohnya adalah nama topiknya, ya. Di sini saya buat 2 TKJ. Kemudian nama mata pelajarannya adalah PKK, ya, prakarya dan kewirausahaan. Oke. Jadwalnya besok hari Senin tanggal 13 Juli 2020 pada pukul 10:15 pagi. Ya, kemudian, ya, saya contohkan di sini, mungkin saya cuman membuat 45 menit boleh, karena di sini tidak boleh 45 menit, ya. Tidak boleh lebih.
Di sini akan ada tulisan your Zoom basic plan has 40 minute time ya. Hanya di limit sebagai 40, tapi di sini 45 ya. Makanya tadi di awal video saya bilangnya 45 karena umumnya 45, tapi ternyata di sini 40. Oke, tidak jadi masalah. Ya, ini saya contohkan saja misalkan 30 menit aja. Ya, ini untuk besok, ini jadwal. Kemudian ini bisa kita buat meeting ID-nya generate automatically, artinya ID kita itu akan berubah-berubah terus. ID yang akan kita share untuk meeting kita itu akan berubah terus. Ataupun personal meeting itu bisa gunakan ID yang mungkin fix, hanya passwordnya saja yang berubah. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian video kita on kan, partisipan juga videonya kita suruh on. Kemudian untuk kalendernya kita sinkronnya kemana? Ke Outlook, punya Microsoft, ke Google Calendar. Kalau yang punya Android bagusnya ke Google Calendar, karena akun ini kan akun Google, jadi dia akan nge-link ke Google Calendar dan otomatis akan bikin semacam pengingat di aplikasi Android kita. Nanti akan ada notif bahwa di Google Calendar besok sebelum jam yang sudah kita buat tadi akan ada pesan dari kalender kita bahwa akan ada meeting pada pukul sekian-sekian, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat advanced option juga perlu kita cek di sini. Nah, di sini ada beberapa hal yang mungkin bermanfaat bagi kita. Yang pertama, kita klik enable waiting room. Jadi artinya enable waiting room nih, setiap partisipan yang masuk itu harus melalui persetujuan kita dulu. Jadi walaupun kita sudah share dia user ID dan password untuk join, ketika dia join kita harus menyetujui ya. Kalau Zoom itu biasanya admit ya, admit. Jadi kita harus admit baru partisipan bisa masuk ke dalam chat kita. Nah, jadi dia harus tunggu di waiting room dulu. Sebelum kita approve dia tidak akan bisa masuk. Hal ini sebenarnya untuk menjaga keamanan karena kadang-kadang link yang kita share itu bisa saja bocor ya ke WhatsApp grup lain atau bagaimana bisa saja bocor, dan ketika kita tidak membuat partisipan masuk itu harus izin kita dulu, bisa saja siapa saja bisa masuk ke dalam meeting kita ya. Tanpa kita approve dia sudah masuk ke meeting kita ya. Ya mungkin ada keamanan di situ. Yang lebih bagusnya kita harus bikin dia di waiting room agar mereka menunggu kita approve baru bisa masuk. Kemudian hal penting lainnya di sini ada mute participant upon entry. Jadi ini kita checklist. Kalau saya ini sangat bermanfaat. Ketika partisipan masuk otomatis mic mereka itu mute ataupun diam. Jadi tidak ribut. Karena partisipan ini lebih dari satu biasanya, ketika join dan mic-nya pada on, mungkin lupa dimatikan mic-nya, sehingga suara dari partisipan itu membanjiri ataupun membuat keributan di dalam room kita. Jadi kita usahakan mute participants upon entry. Jadi ketika mereka masuk, otomatis mereka suaranya akan mute ya. Nanti hanya kita izinkan ataupun kita kelola room kita supaya tertib. Hanya yang mau bertanya saja yang open mic, atau hanya yang dipanggil saja yang open mic. Sisanya hanya mendengarkan dan mute mic-nya. Karena terkadang walaupun partisipannya tidak berbicara, namun background yang ada di belakang partisipan, apakah itu mungkin suara hewan, suara kendaraan, suara anak-anak, ataupun suara orang bekerja, itu bisa masuk ke dalam room kita dan mengganggu konsentrasi kita. Oke, setelah ini semua, kita klik schedule. Kenapa dia harus masuk lagi ke web? Oke, nggak apa-apa, kita login, view and edit event. Oke. Dia akan masuk ke Google Calendar. Nih, confirm your choice. You are following Zoom to. Nah, di sini dia akan cek kalender kita. Karena tadi saya gunakan Google Calendar. Kebetulan akun saya akun Google. Dia minta verifikasi ataupun konfirmasi bahwa Zoom akan mengakses kalender Google kita untuk membuat catatan tadi, pengingat tadi. Kita klik allow. Karena ini memang betul-betul kita yang melakukan. Tapi jika hal ini merasa kita tidak melakukannya, jangan sesekali mengizinkan aplikasi apapun untuk mengakses akun kita jikalau memang bukan kita yang membuatnya. Oke, got it? Oke, sudah. Ini sudah masuk ke kalender kita dan ini sudah nge-link pastinya di handphone saya yang juga menggunakan akun yang sama. Ini sudah link. Ini adalah link Zoom-nya. Ini bisa kita share nanti di grup WhatsApp. Ini saya klik save. Oke. Di sini ada jam 10.15 di sini ya. Besok tanggal 13. Oke, ini saya close lagi dan di sini sudah ada meeting ID-nya ini schedule-nya. Jadi ini bisa kita copy invitation. Nah, di sini kemudian invitation yang setelah kita copy, situ ada notif copied, berarti sudah tercopy. Copy pula. Sudah copied. Gimana sih bacanya ini? Sudah copied. Sudah copy. Kemudian hasil copy ini kita bisa pastikan ke grup WhatsApp yang ada di handphone kita, atau mungkin lebih bagusnya kita gunakan WhatsApp web supaya lebih mudah untuk copy dan pasti, kita tidak pindah-pindah ke handphone dan ke laptop.
Setelah itu kita paste dan kita mulai meetingnya. Setelah meeting mulai, nanti kita akan lihat apakah 40 menit tadi yang terlimit tadi betul-betulan sudah bypass ataupun sudah diberikan keleluasaan lebih dengan menambah extended time. Kita akan coba nanti ketika meeting ini sudah berjalan. Oke, ya, jadi nanti kalau meetingnya itu sudah berjalan, nanti Zoom akan memberi peringatan seperti ini, ya, a gift from Zoom. Jadi hadiah dari Zoom, running out of time, kehabisan waktu. We have removed the 14 minutes time limit on your group meeting. Jadi kami sudah menghapus 40 menit limit dari group meeting kita. Jadi seperti ini notifikasinya ketika waktu kita sudah mau habis dan Zoom memberikan hadiah. Namun pernah ada sekali ya, bukan seperti ini pesannya, tapi ada do you want to continue this meeting, seperti itu ya. Tapi intinya sama, artinya ketika sudah mencapai 40 menit, kita akan ada notifikasi bahwa kita dapat melanjutkan meeting kita tanpa terbatas oleh limit yang sudah ditentukan oleh Zoom. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saifullah. Salam bahagia.